Ya alhamdulillah jalan sekarang sudah drone mau ke silver agency. Amin. Dan jaringan Neo ini sudah yang awalnya hanya 3 sekarang sudah berkembang di hampir semua Bangka Belitung, termasuk Bangka Belitung Selatan kemarin, ya kan? Terus termasuk di Medan Kota ke Cikampak, Rantau Prapat, Ajamu, Kota Pinang, sampai ke Riau, Pekanbaru. Jaringan Rakosen saya pernah ke sana. Pekanbaru kemarin baru turun dari Pekanbaru. Ini jaringan Pak Sugianto. Makanya buat sekalian, jangan pernah tidak berhasil. Nanti suatu saat kalau kita komitmen dan fokus, akan dikirim orang-orang bagus yang kita tidak tahu asalnya dari mana. Itu yang saya rasakan. Dulu, mohon maaf, saya pertama kali saya kembangkan ini di lingkungan saya nggak ada yang mau. 1, 2 nggak ada yang mau. Ternyata dukun itu terkenalnya dari jauh. Ya. Di lingkungan saya nggak laku. Enggak. Tapi bayangin, lihat di YouTube. Sarno 3i yang nonton berapa itu? 30.000 dengan di seluruh Indonesia maupun luar negeri. Baik, kenalan dulu ya. Nama saya Sarno, asli saya dari Ponorogo, Jawa Timur. Tempat tinggal saya di Bekasi. Sobat sekalian, saya dulu dari Ponorogo. Kebetulan saya anaknya yatim, ditinggal baru umur sekitar 6 tahun. Saya punya adik 2, yang 1 baru lahir, yang satunya lagi baru umur 3 tahun, saya 6 tahun. Dan kakak-kakak saya nggak ada yang sekolah. Dari kakak pertama saya 6 bersaudara. Nah pada saat itu saya hampir tidak sekolah karena ekonomi di tempat saya sulit sekali pada saat itu. Akhirnya saya diajak sama kakaknya ibu saya. Begitu saya diajak ke sana, saya tidak disekolahkan, bahkan saya suruh bekerja. Padahal umur saya baru lulus SD. Saya suruh bekerja ke sawah, makanya kalau ke sawah nanam padi semuanya itu saya sudah paham betul. Dari petani itu saya paham betul, karena dari saya tamat SD sampai 3 tahun. Saya 3 tahun. Nah setelah saya sudah mulai dewasa, sekalian, saya berpikir sekolah itu kok enak banget. Teman-teman saya naik sepeda, berangkat pagi, kadang-kadang berangkat 12, terus main. Kok saya nggak ada kesempatan seperti itu. Akhirnya sekalian, saya berpikir saya mau pengen sekolah. Saya keluar dari kakaknya ibu saya pengen sekolah. Tapi karena saya sudah terlambat 3 tahun, nggak mungkin pada saat itu sekolah sulitnya luar biasa. Sekolah di swasta aja harus tes pada saat itu. Kalau sekarang gampang, beda dengan sekarang. Karena sekarang sudah mulai kekurangan murid. Kalau dulu itu kebanyakan murid, nggak sekolah itu sulit. Makanya sekalian saya ajak ibu saya. Kebetulan ada sekolah yang mau baru didirikan. Itu namanya sekolah PGRI, dan dari tempat saya ke sekolah PGRI itu harus berkilo-kilo naik gunung. Orang itu turun gunung, saya sekolahnya naik gunung. Banyak teman-teman saya nawain, tertawa. Sekolah teman-temannya belum kok naik. Enggak masalah buat saya, yang penting saya bisa sekolah. Nah pada saat saya mau sekolah pun sulit bos kalian, makanya saya ajak ibu saya, Bu, ayo anterin saya ke kepala sekolah. Kalau saya dititipkan barangkali nanti saya tidak diterima. Akhirnya ibu saya ajak ke kepala sekolah. Akhirnya dititipkan, Pak, ini anak saya mau pergi sekolah. Kalau dibantu, akhirnya saya disekolahkan. Nah setelah saya disekolahkan, saya lulus di SMP. Saya masuk SMA. Kebetulan karena saya belajar terus, dan alhamdulillah saya diterima di sekolah negeri di lingkungan saya. Itu juga baru berdiri di lingkungan saya. Pas samping di rumah saya ada namanya sekolah SMA negeri Ponorogo yang ada di samping rumah saya. Itu pun sulitnya luar biasa masuk di situ. Karena pilihan, akhirnya saya diterima di situ. Nah setelah diterima di situ sekalian, yang pertama setelah saya 1 tahun sekolah di situ, saya melihat peluang. Karena kakak saya nggak sekolah, nganggur. Akhirnya saya temuin kepala sekolah. Pak kepala sekolah, saya punya kakak, tolong bisa kerja nggak di sini? Kerja apa? Tamatan apa? Nggak sekolah. Mau kerja apa saja yang penting bisa bekerja. Akhirnya tolong dibantu, aku bilang itu. Akhirnya kakak saya ada
jadi tukang bersih-bersih, diterima di situ. Setelah diterima di situ, akhirnya kakak saya sekolah mulai ikut persamaan dari SD, SMP, SMA ikut, ya kan? Terus zamannya Pak SBY kebetulan diangkat jadi pegawai negeri. Dan saya punya adik satu, yang satunya lagi sempat gak sekolah langsung kabur ke Malaysia, bekerja di Malaysia. Nah adik saya yang terakhir itu masih sekolah di SMP dan lulus. Setelah lulus bingung juga mau lanjutkan di SMA. Akhirnya saya datang ke kepala sekolah, Pak Kepala Sekolah, saya punya adik ingin sekolah, tapi gak punya biaya. Bisa tidak sekolah di sini tapi yang bayar satu. Nah bilang gitu. Kalau saya dibantu Pak, saya bilang gitu. Apa yang harus saya perlukan? Kalau perlu, saya minta harus surat ke lurah, saya minta ke lurah. Akhirnya mungkin saking kasihan dengan saya, adik saya pun diterima di sekolah itu. Jadi saya bisa membantu kakak saya dan membantu sekaligus adik saya. Nah setelah saya lulus SMA, saya pengen kuliah, padahal nggak punya uang. Ibu saya buat makannya susah, tapi saya pengen kuliah. Gimana caranya? Pokoknya kalau saya bisa kuliah, saya mau jual apa saja, jual koran kayak apa saja yang bisa buat hidup saya dan saya bisa kuliah. Ya karena pengen jadi orang yang sukses. Tapi ternyata saya kuliah ke Surabaya pada saat itu, akhirnya tidak diterima. Saya diterima tapi di SLB, saya bisa kuliah di SLB. Cuma saya nggak kuat kayaknya. Gimana ya kalau setelah ngajarin orang yang ini, padahal saya ketawa nih Pak Sarno, kalau Pak Sarno, Mas Sarno kalau mau kuliah di sini, saya jamin bisa diterima dan lulus langsung bisa aja. Cuma saya nggak mau terima. Akhirnya sekalian karena saya ingin membantu orang tua, akhirnya saya punya pada saat saya kuliah sekolah di SMA itu sambil ternak lele di rumah saya, ternak lele, ya kan? Akhirnya saya jual, saya buat ongkos ke Jakarta dengan ongkos waktu itu hanya 5.000, ongkos ke Jakarta itu hanya 200 perak pada saat itu, hanya 5.000 modal saya ke Jakarta. Sampai di Jakarta ternyata nyari pekerjaan sulitnya luar biasa sekalian. Apa yang saya lakukan? Karena saya nggak punya teman, nggak punya saudara. Apa jual koran? Saya nggak mau menyusahkan orang yang saya tumpangin, karena saya tumpangin itu juga orang susah. Kerja sebagai pegawai negeri angkatan, tetapi pangkatnya kopral, anaknya banyak. Nggak mungkin saya kalau saya di situ saya jadi beban. Yang penting saya bisa tidur aja Pak. Kalau makanan bisa cari sendiri. Pagi habis sholat subuh saya keluar, kemana? No? Udah saya keluar Pak. Kemana? Pokoknya jalan-jalan biar nggak pening kepala saya. Padahal saya jual koran di wilayah Blok A. Kalau di Jakarta ada Blok M, Blok A. Nah saya jual koran. Pulang baru saya bawa roti. Dari mana? Kamu nyuri ya? Enggak. Saya jual koran. Pada saat itu saya sambil cari pekerjaan, sambil ngelamar-ngelamar ke toko-toko, tapi nggak ada satu toko nggak mau terima saya. Kenapa? Karena nggak ada yang bawa, takut bermasalah. Akhirnya saya selalu berdoa, ya Allah, diketemukan pekerjaan buat saya. Mungkin tolongan dari Tuhan. Akhirnya saya pengen jadi security. Kayaknya security itu pekerjaannya enak, duduk, hormat, tutup pintu, gajian. Bisa kayak saya jadi security. Itu awalnya sebelum pikiran saya, enak banget jadi security. Tiba-tiba sekalian, kalau sore itu saya sering nonton voli di lapangan, ada komplek CPM di sana. Aku nonton mungkin karena semangat gitu kan, teriak-teriak gitu, ada yang memperhatikan saya. Itu bocah hitam itu semangat banget gitu kan nonton bola. Akhirnya saya didekatin, ditepuk pundak saya, kamu rumahnya mana? Saya rumahnya di Prapanca, agak jauh dari sini Pak. Di rumahnya Pak Murdi. Nanti bisa nggak main ke tempat saya? Ngapain Pak? Udah main aja ke tempat saya. Ini alamatnya, main jadi ke tempat saya, jangan lupa nanti habis main. Akhirnya sekalian saya main ke tempatnya. Setelah saya main ke tempat dia, namanya Pak Supriyono, ini CPM. Ya, CPM yang masih aktif. Akhirnya dari situ, Dek, udah kerja belum? Saya belum kerja. Mau nggak jadi satpam? Satpam di mana? Satpam di, kalau Bapak Ibu di Jakarta, nanti dari Mampang Perapatan itu dari Bekasi langsung naik flyover sebelah kiri ada namanya PT Mebelindo. Saya jadi satpam di PT Mebelindo itu mebel, jangan mebel besar tapi ekspor. Nah awalnya saya tidak jadi satpam, tapi saya musuhin serbuk buang serbuk dari
dalam itu bersih, bekas serutan-serutan dari dalam saya sapuin, nanti dibuang ke depan pabrik, nanti baru diambil truk seperti itu. Itu kerjaan saya kerja hanya 3 hari, nggak kuat, karena mungkin karena kena serbuk itu badan saya panas, saya sakit. Akhirnya Pak Wijawan itu ke kantor, mana di sana kok nggak kelihatan. Nah, teman saya bilang, di Mas Arno sakit Pak, lagi di belakang. Kebetulan saya dapat mes di situ, saya tidur di situ, saya bisa istilahnya bebas di situ. Akhirnya Mas Wijawan ke belakang, megang badan saya, megang kepala saya, boleh kamu istirahat dulu. Tapi ini dia ya, nanti mulai besok kayaknya kamu nggak usah ngangkatin serbuk lagi, jadi satpam aja di depan. Dari situ saya langsung sembuh sekali ya. Ini cerita kenyataan yang saya alami. Nah, setelah saya jadi satpam, nggak lama kemudian saya pengen, saya nggak berani pacaran, padahal sudah dapat gaji. Takut kenapa kalau saya nikah nanti ini saya kerja di pabriknya pabrik kayu, nanti kalau kebakaran saya udah nikah punya anak, gimana nanti anak saya, maksud saya bawa pulang, orang tua lagi sulit, ya kan? Akhirnya saya cari pekerjaan satpam yang lebih bagus. Ada 3, saya nyari-nyari informasi, kebetulan ada apa itu anak masuk ke perusahaan itu mau ketemu kakaknya, saya tanyain, katanya mau lamar di perusahaan Astra. Nah, akhirnya alamannya di mana? Di sana menerima lowongan banyak. Pak, alamannya di mana? Alamannya di veteran. Waktu itu Astra masih di veteran angkatan darat. Akhirnya saya melamar ke sana, sekalian saya izin sama bos manajer saya, bos, saya nggak bisa masuk dulu kurang lebih sekitar 2 minggu. Lah kenapa? Ngurusin KTP, padahal saya nggak, saya bohongin. Padahal saya mau melamar di Astra itu. Akhirnya melamar di Astra itu diterima sebagai karyawan veteran pada saat itu, tapi dikerjakan di Astra. Ya, setelah saya bekerja di Astra, apa iya saya bekerja sebagai veteran dipotong gaji saya? Tidak. Saya selalu rajin kerja, saya rajin. Siapa pimpinannya siapa, saya kenalan, Pak, tolong saya kalau ada lowongan yang menerima karyawan tetap, saya bisa dipanggil, bisa dites gitu kan. Akhirnya karena mungkin saya selalu seperti nanya itu ke pimpinan-pimpinan itu, kenalan ya kan, saya kerja di sini sudah sekian bulan Pak, tapi gaji saya seperti ini, bisa enggak saya nanti bisa karyawan gitu. Akhirnya ada penerimaan karyawan, tes security, alhamdulillah saya diterima. Setelah diterima pun sudah tenang bos sekalian, bekerja saya sudah tenang. Ya, kalau ada apa-apa rumah sakitnya mewah, gaji saya sudah lumayan besar, tapi dalam hati saya security ini nggak akan lama, hanya sampai 55. Nanti gimana kalau seandainya saya nanti pensiun, saya belum mapan, ya kan, rumah belum ada. Akhirnya saya belajar sama istri saya, ayolah kita ajarin caranya untuk cari tambahan, jual barang. Ya, kita rakit-rakit kembang, kita belanja ke grosirnya, kita rakitin, kita beli tutup kulkas, tutup galon dan sebagainya. Saya ajarin untuk kredit tambahan penghasilan. Itu sama istri saya. Jalan baik, ya kan. Ternyata krisis moneter sekalian. Krisis moneter tahun 98, 97. Yang tadinya karyawan tetap dipindah ke outsourcing, bayangin. Yang tadinya gajinya lumayan diturun dengan 50% pada saat itu. Akhirnya saya nggak tahan, hanya kerja mungkin sekitar 5-6 tahun di veteran di yayasan itu. Akhirnya saya mau keluar untuk cari pekerjaan yang lebih baik, karena saya mau pengen maju, pengen seperti orang-orang, bisa ke mall belanja enteng banyak, bawa mobil, punya rumah bagus. Kalau saya masih di satpam nggak mungkin. Akhirnya sekalian saya keluar cari pekerjaan. Ternyata begitu saya keluar dari security, cari pekerjaan sulitnya luar biasa bagi saya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya jualan kolor, jualan apa saja untuk menghidupi keluarga saya. Terus saya juga kena investasi bodong pada saat saya sudah nggak kerja. Saya punya rumah tetapi ada sertifikatnya, saya gadekan ke bank, saya masukkan ke investasi bodong. Bukannya untung tambah buntung. Bukannya untung tambah buntung, saya kena hampir 300 juta karena sertifikat saya masukkan. Belas langsung nilainya 2 bulan terima hasil. Setelah itu saya punya hutang 17 juta sebulan sekalian. Saya nggak kerja, bayangin.
udah nggak kerja, punya hutang 17 juta sebulan. Akhirnya apa? Saya selalu berdoa untuk istri saya juga nggak kabur, ya. Untuk selalu berdoa, ya Allah, setiap malam saya bangun ketemukan bisnis usaha yang bagus yang bisa menyediakan keluarga saya, dan alhamdulillah jawaban itu diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di tahun 2014 saya mau cari pekerjaan ke Jakarta, ketemu orang yang tidak sengaja di pinggir jalan, akhirnya kenalan, saya Sarno, saya Abrial. Nah pada saat itu Pak Abrial mengenalkan tentang peluang 3i ini kepada saya. Apa nabung, bayangin saja, kita lagi udah banyak utang, mau cari kerjaan nggak nganggur, diajak nabung, bayangin saja, nggak nyambung, betul tidak? Nggak nyambung. Orang yang biasa saya yakin, Allah apaan kita lagi pusing cari pekerjaan, diajak nabung, nggak nyambung sekalian, benar. Tapi Pak Abrial ini pinter, ini Pak Sarno ini pekerjaan yang luar biasa, nabung dulu baru ajak temen nabung, bulan depan dapat gajian, bahkan gajian kita bisa 10, 20, 30, 100, 200 Pak Sarno. Allah yang benar Pak Abrial udah masuk, belum masuk pada saat itu Pak Abrial. Belum masuk lagi mana? Yang mau masuk gimana Pak Sarno? Pak Kuancennya pada saat itu di Desember pulang ke Bangka Belitung, kebetulan orang 01 3i ini orang Bangka Belitung, namanya Pak Kuancen. Tuh, Pak Kuancen pernah ke kantor ini. Bangka Belitung. Orang nomor 1. Orang Pak Kuancen, Pak orang sini, Pak. Nah pada saat itu di Desember sampai di Januari Pak Kuancen itu pulang ke sini, makanya Pak Abrial belum gimana mau daftar. Pak Kuancen aja masih di Bangka Belitung, Pak Sarno, gitu kan. Terus kapan saya bisa daftar Pak Abrial? Entah, nungguin saya dulu. Akhirnya sambil saya pulang terus ada brosur Pak Abrial? Gak ada, adanya hanya 1 lembar. Terus kalian 1 lembar nabung 350, ngajak 3 orang nabung 9 bulan kemudian punya income 250 sampai 300 juta. Itu hanya 1 lembar itu. Yang saya punya hanya 1 lembar itu sekalian. Pak Abrial, ini bisa nggak saya bawa pulang? Jangan Pak Sarno, ini hanya 1 lembar. Akhirnya fotokopi saya cari fotokopi di wilayah Kampung Melayu sekalian. Akhirnya setelah saya fotokopi, saya senangnya luar biasa. Inilah rezeki buat saya, walaupun itu 1 lembar kertas. 1 lembar kertas itu sekalian. Saya pulang dengan senang hati. Akhirnya saya ngomong sama istri, tadi saya ketemu dengan si Abrial di pinggir jalan, ini ngajak bisnis, punya apa nabung, Pak. Terus istri saya punya uang tabungan. Tabungan dari mana, nganggur udah bertahun-tahun, biasanya di ATM. Beli beras besok aja bingung. Coba kalau teman-teman kita sudah ngomong sama istrinya pulang, ada bisnis bagus, bisa nabung, istrinya ngomong buat beli beras besok aja nggak ada, bisa dilanjutkan nggak? Nggak mungkin dilanjutkan. Nggak mungkin, jarang terjadi. Paling nggak ikutin istri, betul nggak? Karena mungkin saking sayangnya istri, nggak punya duit nggak apa-apa, gitu kan? Nah, kalau saya tidak, gimana caranya cari pinjaman? Saya bilang itu ke tetangga, kalau sebelah rumah, coba hanya 500 saja. 500 saja, kok 500 apa kan 350? Yang 150 buat ongkos keliling saya buat beli bensin. Tanya istri saya di belakang mau berdiri di sebelah. Akhirnya dapatnya apa? Dapatnya dulu di tanggal 16, saya gabungnya di tanggal 16 tadi. Awal-awal saya jalankan karena saya sudah positif, istri saya sudah oke mencarikan pinjaman. Udah saya mulai untuk keliling, berbekal 1 lembar itu tadi, keliling. Ini ada bisnis luar biasa, bisnis apa nabung? Asal sudah masuk? Belum, nanti kita bareng-bareng. Teman saya, ayo kita kumpulin dana tuh yang mau, nggak masalah. Selalu seperti itu sekalian. Saya keliling, pulang malam mana-mana. Terus saya. Akhirnya alhamdulillah tanggal 16 itu saya dapat uang. Akhirnya saya bergabung dengan 3i. Saya jalankan pada akhir bulan. Berarti pembuktian di bulan pertama di tanggal 26 bulan 2, teman-teman saya sudah ngancam dengan saya, awas Pak Sarno, nanti kalau tanggal 26 nggak dapat gaji, ini akan jadi masalah. Ya, teman-teman saya
bilang gitu. Terus sekalian, saya dapat nasabah hanya 14 hari itu hampir 30 orang. Wow. Saya sudah bosan dengan gak punya uang. Saya iri dengan tetangga-tetangga saya berangkat pagi, kadang-kadang minggu jalan-jalan ke mall, pulangnya bawa tentengan. Saya nggak ada, saya hanya bikin jari. Saya kerjakan dan alhamdulillah tanggal 26 bulan 2 saya dapat gaji 1,8 1.800.000. Mungkin bagi teman-teman baru 1.800.000 saja sombong. Nggak apa-apa. Ini kan baru 1 bulan. Gimana kalau saya nanti kerjakan secara maksimal? Nah ini buat sekalian, gaji saya di bulan 2 Februari 2014 ini ya, gabung saya 16 Januari 2014, premi saya hanya 350, modal saya di 500 dan 150 buat kos. Terus saya pacu, saya tidak melihat kanan kiri. Kalau tadi kata Pak Konsep, budak kuping saya bodoh amat. Saya terus jalan ke sekalian, dan alhamdulillah di bulan April gaji saya naik jadi 4.800.000. Saya bekerja seperti hampir kurang lebih sekitar 20 tahun, jadi saya hanya 4,5. Ada yang kerjanya 10 tahun di satpam, ada mungkin di karyawan, dan gajinya sudah ada 5 juta. Karyawan yang tamat SMA di sini gajinya sudah 5 juta. Kalau tidak punya keahlian tidak mungkin, betul tidak? Ya, ini saya sekalian. Ini baru 4 bulan. Premi saya nambah karena saya ingin punya tabungan sebanyak mungkin. Kalau ini ada gratis, kenapa harus banyak? Ya, nggak ada orang bangkrut gara-gara punya tabungan, betul tidak? Banyak orang bangkrut karena nggak punya tabungan. Kalau ada gratis, saya pengen nabung sebanyak mungkin. Ya, ini gaji saya 4 bulan kemudian. Tapi 1 tahun kemudian misalnya, ya, Januari 2015, gaji saya 11 juta posisi jual. Nah, inilah posisi jual inilah. Di bulan Maret saya ke Pangkal Pinang setelah saya gaji saya 11 juta ini. Waktu itu ada temannya Pak Subianto, namanya Pak Kurniawan. Pak Sano, saya punya teman pengusaha di Bangka Belitung. Coba telepon aja Pak, kalau kita mau nerima saya, ayo. Aku nggak punya uang Pak Sano. Udahlah, saya punya uang Pak, buat beli tiket, PP ada uang saya. Ayo kita ke sana. Karena saya sudah dapat fasilitas dari perusahaan, akhirnya saya datang ke sini sekalian. Ini Pak Subianto adalah orang pengusaha besar. Tuh, rukonya sudah di mana-mana, Jakarta ada, Batam ada, uang udah gak ada serinya, mohon maaf. Tapi beliau masih mau menjalankan bisnis. Tadi presenter Pak Rahman ini kehidupannya juga jauh luar biasa. Akhirnya sudah mapan, istrinya pegawai negeri, terus itu yang diajak Pak Haji Kamaludin, anaknya sudah sukses semuanya, tapi masih mau jalan, umurnya sudah 70 tahun. Ini tahun presenter di sini Pak Dedi. Pak Dedi ini adalah ketua Partai Amanat Nasional yang di Bangka Selatan. Kalau Anda hari ini menjadi orang biasa saja, mohon maaf. Kalau Anda tidak mau ada perubahan yang jauh lebih besar, mungkin 1 tahun, 2 tahun kemudian Anda hanya biasa-biasa saja, betul tidak? Betul. Bahkan kalau Anda mau mencoba, kenapa? Karena 3 hal orang itu tidak mau maju. Yang pertama, nggak mau mencoba. Coba dulu, ini modalnya hanya gocap. Kalau seandainya kita gagal, ya ibarat beli 2 mangkok bakso tumpah, betul ya? Ya, beli 2 mangkok bakso tumpah. Mana ada bisnis 50.000? Benar? Nah, coba dulu maksimal, baru evaluasi. Bagaimana caranya? Modalnya 50, nabungnya 300.000. Nabungnya hanya 1 kali, 2 kali maksimal. Kesononya sudah gratis. Makanya harus ajak teman juga nggak gampang sekalian. Perlu keseriusan. Kalau nanti gampang, memang sudah siap bisa posting. Kalau sekarang ada yang masuk, coba ayo bisa posting. Bisa masuk ini aplikasinya. Coba sekarang, coba yang baru masuk, coba saya kasih 1 orang sekarang bisa posting. Nggak bisa. Perlu belajar dulu, pelan-pelan dulu. Bener kan? Ya, karena kita diuji, lihat aja orang-orang sukses di luar sana. Tukul Arwana, sekarang udah mantap dulu awalnya. Bawain tas, keliling, belajar lihat, bener nggak? Betul. Luka Saputra Almarhum lihat.
Lah saya kan tiba-tiba nggak jadi kron dari awal ditolak orang. Wah, tetangga saya banyak yang lecehkan. Sampai sekarang pun nggak ada yang masuk. Memang kau pikirin nggak kau pikirin. Saya cari tetangga nggak ada orang, tetangganya orang lain. Ya, tetangga nggak mau temen nggak mau nyari temennya orang lain. Nyari di jalan, cari teman kenalan, ngobrol, mau temen nggak mau udah jelaskan tentang CHR. Jangan berpikir mau aja sekalian. Berpikirlah itu orang itu biar nolak, biar saya pinter. Jangan mau, tapi kita belum apa-apa, tapi begitu nanti mau bingung kita, benar nggak? Ini kan rata-rata seperti itu. Pelan sedikit seperti itu ya. Oke, ya. Nah, ini di April. April 2015, berarti 1 tahun 3 bulan. Gaji saya 17 juta. Saya bisa bayar hutang saya sekalian. Ini pas buat bayar hutang saya. Bener-bener pas buat bayar hutang. Ya gimana Pak sehari-hari? Kebetulan saya punya 3 ID, saya, istri dan anak saya. Nah, istri saya sudah 3 jutaan. Anak saya sudah 1.500.000. Gitu, ini loh sekalian. Udah 17 juta. Wah, saya senang. Ternyata nabung, ada orang nabung bisa gajinya bisa melebihi satpam loh. Dari situ sekarang saya keliling ke teman-teman saya dengan hati yang senang. Ini loh ya. Saya print, saya bagi-bagikan. Kalau kamu nggak mau ketinggalan nanti, gitu kan? Terus saya takut-takutin. Kalau nggak mau ketinggalan. Kalau nggak mau masuk sekarang. Coba Bapak sekalian. Kalau Bapak Ibu hanya mendengar sekarang dan tidak mau masuk, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian, mungkin teman-teman Anda sudah habis diajak orang, betul tidak? Betul. Atau anak Anda nanti, mungkin cucu Anda yang ada ajak orang, benar kan? Betul. Karena ini jaringan beda. Jaringan itu perkembangannya sudah seperti kayak roda ya, gitu. Nah, Agustus 38 juta satpam, gaji 38 juta. Pimpinan saya nggak ada, manajer saya nggak ada. Saya tanya ke manajer, nggak ada nggak gajinya kayak saya? Nggak ada. Tidak nyampe. Satpam apalagi nggak ada, tapi nggak ada. Ah, itu kan rezekinya Pak Sarno. Kadang-kadang teman kita itu kan rezekinya Pak Sarno. Nah, kalau saya bisa 38 juta, berarti di bawah saya sudah banyak yang punya hasil. Artinya bukan rezeki saya sendiri, betul tidak? Nah, kadang-kadang teman kita itu kan rezekinya Pak Sarno, itu berarti itu maha adil. Itu bukan rezeki saya, rezekinya orang yang mau dan mau bekerja keras, betul tidak? Nah, ini akhirnya kalau udah gaji ini, bos sekalian, istri saya sudah mulai senyum-senyum. Awalnya saya itu sensitif. Kalau dia lagi nyuci piring, kontak gitu aja, aduh. Tapi kalau lihat sini, aduh, seneng lihat istri ketawa, ya kan? Udah 1 hari 1 juta lebih, 1 hari 1 juta, baru hutang berapa? 500, 300, ya kan? Ini 1 juta, ya kan? Udah ada sisanya kan separuh buat bayar hutang, ya kan? Tuh. Nah, ini di Desember 2015, ya kan? 2 tahun kurang 1 bulan, 44 juta. Istri saya sudah naik di angka 6 juta, anak saya sudah 4 juta. Ya kan? Udah Bos sekalian, udah mulai udah. Nggak bisa dibendung, udah terus berkembang. Nah, ini setelah Februari 2017, berarti 3 tahun 1 bulan. Oh, gaji 90 juta ini sama dengan gajinya apa ya? Ayo. Presiden. 90 juta. Ya kan? Dan kerjanya hanya nabung, ada orang nabung. Sekalian yang pertama tadi yang belum nabung ambil keputusan, coba. Dan nanti yang kedua dievaluasi. Kenapa saya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kok belum dapat orang? Mungkin cara presentasinya yang salah. Minta bantuan sama di upline-nya di atas. Kebetulan di sini sudah ada kantor. Aja di sini. Nanti di sini sudah ada yang menjelaskan Pak Rono, ya kan? Seperti itu, ya. Nah, ini Oktober, saya masuk di Kron itu Agustus 2017, berarti 3 tahun 6 bulan. Ini gaji saya setelah 1 tahun di Kron, ya kan? Nah, pajaknya ini loh sekalian. Oh, pajaknya, ya kan?
budgetnya seperti itu baru anak saya, belum istri saya bulan ini sudah masuk di angka 30 juta, anak saya sudah duluan, anak saya sudah di Agustus saya masuk ron, istri saya masuk silver, anak saya masuk gold. Padahal anak saya belum masih kuliah semester 5, tapi sudah punya gaji 30 juta, tapi ATM-nya saya pegang di sini. ATM-nya belum saya serahkan, nanti kalau sudah nikah punya anak tuh ya, baru kelola itu bisnisnya. Terus sementara saya taruh di sini, sudah saya berikan rumah, sudah saya berikan kontrakan banyak, ya kan, kontrakan udah lumayan ya, kontrakan saya udah banyak, ruko udah punya, rumah juga anak saya sudah punya. Baru 6 tahun kurang 2 bulan sekalian, bisnisnya baru 6 tahun kurang 2 bulan. Ya, ini bisnis sambilan, sambil ngajar, ngobrol, sambil ngumpul, ngobrol, silaturahmi diperbanyak, karena silaturahmi itu memperpanjang umur dan menambah rezeki. Banyak yang silaturahmi. Ya, saya seperti itu sekalian. Dulu satu hari waktu di awal-awal itu kalau belum ketemu 10 orang, saya nggak pulang. 10 orang di awal saya nggak pulang. 10 orang dulu saya belum pulang. Nanti dari 10 orang itu kadang-kadang cuma nggak ada yang terima. Biarin aja nggak apa-apa. Besok lagi 10 orang. Saya putar lagi 10 orang itu yang pertama. Saya ke tempat dia lagi. Nanti ada yang masuk 1. Kadang-kadang ada janji lagi. Sampai 1 orang itu sampai 3 tahun. Baru gabung. Bayangin saja. 3 tahun. Per 6 bulan saya ke rumahnya dia. Per 6 bulan saya samperin lagi. Gaji saya makin lama kok makin meningkat. Bagaimana kamu? Kan tukang beca itu kebetulan. Tapi susahnya luar biasa tukang beca itu. Sampai 3 tahun. Baru tapi saya yakin kalau tukang beca itu masuk, saya lihat orang kerjanya luar biasa. Tinggal aku arahkan aja nanti pasti dia akan bekerja keras. Akhirnya 3 tahun dia masuk. Terus pernah saya ajak ke sini ya. Pernah saya ajak ke sini sekali, si Madali. Sekarang sudah punya gaji 30 juta di tukang beca. Ya pernah saya ajak ke sini. Ya, pernah saya ajak jalan-jalan sama Pak Sugianto, ya kan? Pulang dari sini dulu kena sakit kan? Aku ajak ke sini tak sakit lagi, masalah nggak sakit ya kan? Sakit nggak tahu dulu mungkin apa kan? Dipakai ajak ke pantai, sama nggak izin dulu kali ya. Ya, itu sekalian. Artinya apa? Sukses itu ada 3 hal. Untuk kita sukses di Trade Air ini kuncinya ada 3 hal. Yang pertama, kita harus merekrut orang. Rekrut, dan rekrut. Ketemu orang cerita aja sekalian. Gak mungkin orang kita cerita itu 3-4 gak mungkin. Ya, paling ditolak. Enggak apa-apa lah, namanya orang marketing kan. Orang marketing itu risikonya kalau tidak diterima gitu. Dan kalau perhatikan orang yang dagang di tempat Bapak Ibu, ada kan orang dagang bakso, dagang apa di keliling di tetangga itu, ya sampai di tempat saya itu sekitar jam 6:30 itu ayam ada paha, ada sayap, ada kepala, ada hati. Setiap pagi teriak seperti itu. Setiap pagi sampai saya sudah bertahun-tahun, tapi nggak kaya juga. Tapi menurut saya nggak kaya tapi terus bertahan. Benar? Artinya apa? Nggak ada yang beli, tetap terus. Artinya saya itu jalankan juga seperti itu. Terus saja, jalanin aja, terus bercerita aja. Ya terus bercerita. Nanti saya yakin akan dikirim orang bagus. Yang penting fokus. Karena kenapa? Kok sekarang belum dikirim? Ya karena diuji dulu. Kalau dikirim orang bagus kita nggak bisa pegangin, betul tidak? Coba kalian dikirim. Hari ini kesini, kita belum siap. Akhirnya nggak bisa nih seperti itu ya. Berjuang. Ya itu yang pertama, kita rekrut dan rekrut. Yang kedua, setelah kita dapat orang, bantu pengembangannya, bantunya gimana caranya? Kumpulkan di rumah Anda, panggil saudaranya, temannya di rumah, ajarkan secara manual di rumah Anda, biar orang tersebut cepat nabung gratis. Ya kan, setelah nabung gratis sudah. Nanti kalau sudah dapat bonus 2 juta atau 1.500.000, panggil lagi ke rumah sini, duduk di sini, ngobrol sama saya. Kira-kira siarannya susah ya? Kalau susah berhenti aja, tanyain aja. Udahlah, nggak usah dijalankan lagi. Kalau dia sudah punya gaji 1.500.000,
panggil suruh berhenti. Kalau dia nanti begini, gimana sih? Kemarin belum punya bonus, belum bisa nabung gratis, diajak suruh nabung gratis. Sekarang sudah nabung gratis untuk berhenti. Itu aja yang berhenti. Yaudah ya, terus ya. Dapat 3 orang aja. Tuh, Pak, orangnya itu seperti itu. Bapak Ibu tidur dikejar uang. Ini benar, kalau dapat 3 orang seperti itu tidur dikejar uang, ya terus akan berjuang terus dan membantu orang terus. Nah di saat itulah Bapak Ibu bisa pasifin. Ingat yang Bapak Ibu kerjakan saat ini, mohon maaf mungkin yang pegawai negeri, mungkin yang karyawan swasta, yang usaha, itu kalau tidak ditungguin usaha kita diserahkan orang lain, bisa juga nanti nggak jalan. Itu. Tapi kalau bisa tidak punya bonus sedikit besar, tidak diserahkan, bisa diwariskan seperti itu. Yang ketiga, pengembangan, bantu pengembangannya. Biar jaringan ini makin lama makin berkembang. Kayak saya sekalian kemana saja jaringan Pak Sugiarto, kalau undang saya datang untuk pengembangan, membantu pengembangan. Kalau sudah membantu pengembangan terus bergulir, udah makin lama uang semakin besar. Dan tidak ada namanya penghasilan CAR ini penghasilan unlimited, tidak dibatasi hanya 300. Selama omset besar dan terus bertumbuh, kita terus akan bonusnya terus akan meningkat seperti itu. Itu caranya agar kita sukses tadi, rekrut, pengembangan dan pembinaan. Nah, sukses juga harus ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, sukses itu harus dari diri kita sendiri. Enggak perlu didorong-dorong sama orang yang di atasnya, ayo begini begitu. Sukses adalah dari diri kita sendiri. Enggak ada dari diri kita sendiri. Kalau kita ada kemauan, ada jalan. Ya. Yang kedua, sukses ada hubungannya dengan yang di atas. Memohon dan berdoa sekuat tenaga agar rezeki bisa datang. Rezeki yang jauh didekatkan, rezeki yang halal ya kan diperbanyak. Rezeki yang masih belum kelihatan, datangkan seperti itu, minta terus menerus. Seperti mohon maaf kalau Bapak Ibu punya anak kecil, mungkin yang baru SD, contohnya anak ini minta sepatu, kita nggak punya uang, mohon maaf, Bu, saya minta sepatu, aku lagi nggak punya uang, nggak mungkin nggak punya uang, nanti ya saya berikan, besok lagi minta lagi, besok lagi minta lagi, besok lagi minta lagi, Bu, sepatu saya sudah jebol. Ya kan, saya malu sama teman-teman saya. Kira-kira kalau ibu nggak punya uang, gimana caranya? Pasti akan pinjaman, betul tidak? Sama dengan kita sekalian. Kalau kita terus meminta, terus memohon, merengek-rengek, nggak mungkin nggak dikasih. Yang pertama dari diri sendiri, yang kedua dari atas, yang ketiga sukses berhubungan dengan orang. Makanya berbuat baiklah kepada saudara kita, teman kita, saling bantu membantu, bekerja keras sehingga nanti kerjanya bareng-bareng tetapi hasilnya masing-masing. Kira-kira enak yang di atas dong? Bukan. CAR itu bukan seperti itu. Kita hanya ngajak 3 orang contohnya. Kalau kita bisa ajak 3 orang tetapi yang di atas kita hanya mengajak 1 orang, bonusnya besaran di bawah. Buat sekalian, saya pun pernah disalib sama donen saya, namanya Pak Budi Herianto. Saya masih leader. Downline saya sudah goal, punya penghasilan 30 juta, saya baru 5 juta. Tapi saya tidak masalah, ayo kita bekerja keras. Karena mungkin rezekimu dulu, nggak apa-apa, nanti saya juga pasti akan nyusul seperti itu. Selama saya masih mau bekerja keras, dan alhamdulillah sekalian, akhirnya kronnya duluan saya, dengan itu ya. Ini yang bisa disampaikan sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman kita yang ada di fakultas. Amin. Membantu orang lain ya. Amin. Agar mungkin 1 tahun 2 tahun kemudian yang saat ini mungkin banyak hutang dan sebagainya, paling tidak semua itu akan pergi dengan sendirinya kalau kita mau bekerja keras. Ya. Coba kalau saya tanya, yang sudah nabung di saya, yang sudah join di saya, di angkat tangannya. Yang sudah join dulu ya, yang tanya yang sudah join, yang ini belum. Angkat tinggi dong, yang sudah join.
angka tinggi. Oke, turunkan. Terima kasih. Bos kalian pengen tidak sih kita punya tambahan penghasilan mungkin dari 2 juta, 5 juta, 10 juta, 20 juta, 100 juta? Ada yang pengen? Yang pengen sama sih? Yang pengen punya tambahan penghasilan. Yang tidak pengen tidak apa-apa. Kalau tidak pengen ya udah biar itu aja. Mungkin dinikmatin, betul tidak? Yang pengen punya tambahan penghasilan coba? Yang pengen? Coba angkat tangan yang pengen, biar nanti si Tuhan memberi rezeki melihat kepada kita. Dengan kadang-kadang yang mau nih bu, pengen tapi nggak mau begini. Malu, nggak usah malu kan? Nggak usah malu ya, nggak apa-apa ya. Rezeki yang digantung itu jauh lebih besar dibanding rezeki yang sudah dijamin. Yang dijamin apa? Ya mungkin kita bekerja itulah rezeki yang sudah. Tetapi rezeki yang digantung, selama kita masih koyok-koyok, rezeki itu akan turun kepada kita. Kita berusaha untuk mencari rezeki itu. Nah oke, sekarang saya bisa tanya, yang ingin tambahan penghasilan, ya, yang dimaksudkan tadi, yang belum join dengan saya bisa diangkat badannya berdiri bersama saya. Di sini Pak saya pengen. Mana yang pengen? Nah.